Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didak Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekspor dan impor yang saya ketahui beserta contoh Incoterm. Ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Jenis ekspor. Terdapat dua jenis ekspor, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Tujuan ekspor yang pertama mengendalikan harga produk. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan kapasitas berlebih pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Yang kedua, menambah devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut dengan devisa. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. Yang ketiga, memperbanyak lapangan kerja. Secara tidak langsung, kegiatan ekspor yang dilakukan akan membuat adanya lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga urut menekan angka pengangguran. Di slide selanjutnya ada impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Beberapa tujuan impor yaitu yang pertama memenuhi kegiatan dalam negeri, yang kedua memperkuat posisi neraca pembayaran, dan yang ketiga mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri. Contoh perusahaan yang melakukan ekspor, yaitu ada PT Samik Indonesia yang mengekspor alat musik dengan kualitas terbaik ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Republik Rakyat Cina, Jepang, Australia, Republik Islam Iran, Republik Federal Jerman, dan negara-negara lain. Kemudian ada Incoterm. Incoterm merupakan singkatan dari International Commercial Term atau istilah komersial internasional. Istilah ini merupakan suatu terminologi atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi atau kontrak. Istilah komersial internasional juga berisi semua tugas, risiko, dan biaya bersangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian barang berskala internasional. Untuk salah satu contoh Incoterm yang saya pilih adalah CFR. CFR merupakan ketentuan yang digunakan untuk pengiriman melalui jalur laut. Penyerahan barang dengan CFR dilakukan di atas kapal. Namun, ongkos angkut sudah dibayar penjual sampai pelabuhan tujuan. Untuk contoh CFR itu sendiri, misalnya perusahaan tekstil Indonesia mengirim barang ke Amerika hanya mengeluarkan biaya sampai pelabuhan. Karena metode ini hanya bertanggung jawab hingga barang tiba di pelabuhan saja, dan ketika sudah masuk ke kapal, resiko lainnya ditanggung oleh pembeli. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.